Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teknologi-teknologi perangkat keras di data center, seperti server, storage, peralatan jaringan, power equipment, rack, manajemen kabel daya listrik, manajemen kabel jaringan, manajemen kabel perangkat lainnya, dan perlabelan berdasar TAE 606. Kami kelompok 4 beranggotakan Ardina Julia, Aulia Permatasari, Diki Putra, Mayari Lanzani, dan Sandra Pujianti Sitorus. Server, database center server sering juga diistilahkan dengan sebutan pusat komputerisasi yang menjadi pusat pemrosesan semua data yang ada dengan perangkat dan komponen yang tersedia. Sesuai dengan fungsinya, secara garis besar terdiri dari dua jenis server, yakni server aplikasi dan server database. Server aplikasi adalah server yang berfungsi sebagai tempat aplikasi, di mana jumlah server atau server name dapat lebih dari satu tergantung dari jumlah aplikasi inti. Contoh server aplikasi adalah Care Banking yang terdapat lebih dari satu server. Yang kedua adalah server database. Server database adalah server yang berfungsi sebagai pengelola database yang beraksi atas dasar instruksi dari server aplikasi. Data ini sifatnya dinamis, dapat berubah isinya dan tumbuh kapasitasnya. Storage. Teknologi penyimpanan data untuk server semakin berevolusi. Dalam hal ini kecanggihan dan juga dari harga dan salah satu teknologi penyimpanan data server yang canggih serta murah meriah dan bertoleransi tinggi adalah storage space besutan Microsoft yang sudah built-in di Windows Server 2012 ke atas. Pada storage space terdapat beberapa model operasional, yaitu model simple. Model ini digunakan di mana semua hard disk drive yang tergabung oleh storage space dapat dipakai sepenuhnya. Yang kedua adalah mode mirroring. Mode mirroring adalah mode di mana semua HDD memiliki backup persis dengan dirinya di HDD yang lain minimal satu pasang. Yang ketiga adalah mode parity. Mode ini adalah mode yang paling efisien di mana kita mendapat efisiensi dan keamanan juga. Mode ini paling baik untuk dipakai untuk menyimpan file yang tidak terlalu penting. Power equipment. Operasional data center sangat tergantung pada kehandalan operasional infrastruktur pendukungnya. Kegagalan operasional infrastruktur pendukung akan mengganggu operasional data center, bahkan berpotensi menghentikan operasional data center. Salah satu yang terpenting adalah power equipment. Arus listrik merupakan kebutuhan dasar server dan periferalnya untuk sekedar hidup sebelum dioperasikan secara normal. Unsur sistem kelistrikan data center. Yang pertama adalah UPS. UPS berfungsi sebagai pemasok arus listrik secara kontinu tanpa terputus, namun dalam tempo terbatas. UPS merupakan perangkat listrik vital bagi data center. Jika tidak ada data center yang beroperasi tanpa UPS, walaupun pasokan arus listrik negara relatif stabil. UPS juga memiliki fungsi lain sebagai stabilisator, yakni mengatur output tegangan listrik agar tetap stabil. Beberapa hal yang terkait dengan kinerja UPS antara lain, yang pertama adalah kapasitas UPS. Kapasitas UPS yang digunakan di data center tergantung pada besarnya beban perangkat kritis yang dibutuhkannya. Yang kedua adalah power factor. Merupakan perbandingan antara daya output UPS dengan kapasitas UPS yang dinyatakan dalam persen. Yang ketiga adalah umur baterai. Usia efektif baterai UPS maksimum 2 tahun. Sebenarnya ketika baterai mulai dioperasikan, secara perlahan efektivitas baterai akan menurun secara gradasi. Yang keempat adalah konfigurasi UPS. Variasi konfigurasi UPS yang umum digunakan untuk data center adalah standalone dan hot standby. Pengaturan kabinet atau rack.
Secara umum, rak akan dilengkapi dengan side mounting rail di mana perangkat dipasang. Kabinet dilengkapi dengan side mounting rail, panel samping dan atas, pintu depan dan belakang, serta dilengkapi dengan kunci. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan kabinet atau rak adalah, yang pertama adalah penempatan perangkat. Bagian depan perangkat akan menghadap arah yang sama dengan kabinet atau server, sehingga pembuangan panas dari perangkat ke host easel juga dilakukan oleh bagian belakang perangkat. Yang kedua adalah penempatan kabinet. Penempatan rak dan kabinet harus diluruskan dan dipaskan dengan pinggiran grid dari akses floor. Yang ketiga adalah pemasangan kabinet pada akses floor. Ukuran kabinet maksimal menyamai ukuran lebar ubin. Manajemen kabel daya listrik. Ada 4 pertimbangan umum yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah kebutuhan energi yang terus bertambah pada data center, yaitu membuat sistem energi yang modular sehingga dapat dengan mudah beradaptasi dengan pertumbuhan atau perubahan kebutuhan energi. Menerapkan solusi identifikasi energi yang standar. Memilih sistem energi dengan fitur mistake proofing dan sedikit titik kegagalan yang dapat meningkatkan availabilitas. Menerapkan sistem manajemen energi yang menyediakan visibilitas dan pengontrolan energi pada berbagai level. Manajemen kabel jaringan. Yang pertama adalah kabel koaksial. Gambarnya dapat dilihat di slide ini, yaitu kabel yang sering digunakan sebagai kabel antena TV, disebut juga sebagai kabel BNC atau Bayonet Nour Connector. Kabel ini merupakan kabel yang paling banyak digunakan pada LAN karena memiliki perlindungan terhadap derau yang lebih tinggi, murah, dan mampu mengirimkan data dengan kecepatan standar. Yang kedua adalah kabel UTP atau Unsealed Whisper, digunakan untuk LAN dan sistem telepon. Kabel UTP terhubung ke perangkat melalui konektor modular 8 pin yang disebut konektor RJ45. Sebutan protokol lain, semua protokol LAN dapat beroperasi melalui kabel UTP. Yang ketiga adalah kabel STP atau yang biasa disebut Sealed Whisper. Adalah jenis kabel telepon yang digunakan dalam beberapa bisnis instalasi. Contoh gambarnya adalah seperti berikut. Terdapat pembungkus tambahan untuk tiap pasang kabel. Kabel STP juga digunakan untuk jaringan data. Digunakan pada jaringan token ring IBM. Yang keempat adalah fiber optik. Ada 3 jenis kabel fiber optik yang biasanya digunakan, yaitu single multimode dan plastik optical fiber yang berfungsi sebagai petunjuk cahaya dari ujung kabel ke ujung kabel lainnya. Contohnya terdapat pada gambar. Yang kelima adalah kabel tray walk. Kabel tray system yang terdapat di ruang data center digunakan untuk mendukung rute kabel-kabel elektrikal dan kabel komunikasi. Kabel ini digunakan sebagai alternatif untuk mengatur cabling system di dalam data center untuk jaringan elektrikal dan data, sehingga pengaturan sistem perkabelan yang baik untuk mengantisipasi terjadinya perubahan sistem pengabelan baik penambahan maupun pengurangan. Pelabelan berdasar TAE 606. Struktur pengabelan adalah sebuah sistem struktur yang bekerja berdasarkan prinsip gaya tarik. Terdiri atas kabel baja, sendi, batang, dan sebagainya, dan menyangga sebuah penutup yang menjamin tertutupnya sebuah bangunan. Struktur pengabelan dan jaringan dapat juga dinamakan struktur tarik dan tekan karena pada kabel-kabel hanya dilimpahkan gaya tarik, sedangkan kepada tiang-tiang pendukungnya hanya dilimpahkan gaya tekan. Keuntungan struktur kabel. Elemen kabel merupakan elemen konstruksi paling ekonomis untuk menutup permukaan yang luas, ringan, meminimalisasi beban sendiri sebuah konstruksi, memiliki daya tahan yang besar terhadap gaya tarik, memberikan efisiensi ruang yang lebih besar, memiliki faktor keamanan terhadap api lebih baik dibandingkan struktur tradisional. Dari segi teknik, pada saat terjadi penurunan penumpang, kabel segera menyesuaikan diri pada kondisi seimbang yang baru, cocok untuk bangunan yang bersifat permanen. Kelemahan struktur kabel adalah
Pembebanan yang berbahaya untuk struktur kabel adalah getaran. Dalam hal gejala resonansi yang umum dapat timbul dan mengakibatkan robohnya bangunan. Elemen-elemen struktur kabel. Horizontal kabel. Contohnya terdapat pada gambar. Pekabelan horizontal terdiri dari kabel-kabel yang tersusun secara horizontal, terminasi mekanikal, dan patch cords atau yang biasa disebut jumper. Pengertian horizontal di sini adalah sistem pekabelan akan berjalan secara horizontal, baik di atas lantai maupun di bawah atap. Backbone cabling terdapat dalam contoh. Fungsi dari backbone cabling adalah untuk menyediakan koneksi antara main distributor area, horizontal distributor area, dan merupakan entrance area. Sistem pekabelan backbone terdiri dari kabel backbone, main cross connect, horizontal cross connect, terminasi mekanikal, dan patch cord yang digunakan untuk koneksi silang backbone to backbone. Kesimpulan, proses teknologi informasi atau TI merupakan salah satu cabang teknik yang berhubungan dengan penggunaan komputer dan peralatan telekomunikasi untuk menyimpan, mengambil, mengirim, dan memanipulasi data. Teknologi informasi juga dapat didefinisikan sebagai pengembangan desain penelitian, aplikasi implementasi, dukungan atau manajemen berbasis komputer sistem informasi. Istilah ini sering juga disebut sebagai sinonim untuk komputer dan jaringan komputer, sehingga IT dapat juga diartikan sebagai satu perjabangan dari bidang teknik yang berhubungan dengan segala sesuatu pada alat komputer maupun alat komunikasi yang dapat dikembangkan desain penelitiannya, aplikasi alat-alat tersebut, implementasi, serta dukungan atau manajemen berbasis komputer sistem informasi. Demikian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.